Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rahayu dengan NIM 225336684. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar jaringan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah jaringan komputer dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul tentang jaringan hari ini. Mengapa saya mengambil modul ini? Dikarenakan di sini menjelaskan tentang bidang teknologi informasi yang memberikan pemahaman dasar tentang pembuatan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan. Dalam modul ini saya akan mempelajari mengenai jaringan mempengaruhi kehidupan kita, komponen jaringan, representasi dan topologi jaringan, jenis jaringan umum, koneksi internet, jaringan yang andal, tren jaringan, keamanan jaringan, dan profesional IT. Untuk cara mengunduh dan install paket tracker ini, di sini kita untuk langkah yang pertama yaitu dengan masuk ke halaman saya sedang belajar Cisco Networking Academy, lalu pilih sumber daya, unduh pelacak paket, versi paket driver, simpan ke file komputer, lalu luncurkan program instalasi paket tracker. Langsung saja untuk pada subbab 1.1. Di sini jaringan menghubungkan kami dikarenakan dengan dunia yang saat ini melalui penggunaan jaringan kita dapat terhubung kepada banyak orang yang kita tidak tahu di mana orang tersebut, dan ini sangat-sangat global. Orang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide tersebut. Seperti saat kita mencari sesuatu dalam internet, kita bisa menemukan apapun itu, bahkan yang itu tingkatannya sudah mendunia gitu. Selanjutnya untuk pengalaman belajar Cisco Networking Academy, lanjut untuk yang sebab selanjutnya, tidak ada batasan. Kemajuan teknologi memungkinkan merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Dengan adanya internet, kita bisa mengubah cara interaksi sosial, komersial, politik, dan pribadi kita terjadi. Sifat langsung komunikasi melalui internet mendorong menciptanya komunitas global yang di sini kita tidak membutuhkan ruang dan zona ruang dan waktu. Lanjut untuk ke komponen jaringan. Saat kita menggunakan internet, di sini kita sebagai host atau orang yang berpartisipasi dalam penggunaan jaringan. Nah, setiap orang itu pasti memiliki IP atau internet protokol yang setiap orang itu pasti beda-beda. Untuk server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkan pemberian informasi seperti email atau halaman web ke perangkat akhir lain di jaringan. Saat kita menggunakan sosial media atau apapun itu pasti ada server yang dimana setiap kita membuat apapun, seperti contoh pada sosial media, apapun yang kita lakukan pada sosial media kita itu pasti akan tersimpan pada server yang dihubungkan oleh internet. Pada tabel ini dicantumkan 3 jenis perangkat lunak server yang pada umumnya, yaitu ada email yang menjalankan perangkat lunak server email, lalu ada web yang menjalankan perangkat lunak server web, klien menggunakan perangkat lunak browser seperti Windows, Internet Explorer untuk mengakses halaman web di server. Lalu juga ada file yang menyimpan file perusahaan di penggunaan di lokasi pusat. Perangkat akhir di sini perangkat jaringan yang paling dikenal banyak orang untuk membedakan satu perangkat akhir dengan perangkat lainnya. Pada perangkat perantara, kita menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan. Fungsi dari perangkat jaringan perantara yaitu untuk meregenerasi dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi, memelihara informasi tentang jalur apa saja yang kita lalui melalui jaringan dan internet network ini,
memberitahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi, mengarahkan data sepanjang jalur alternatif ketika terjadi kegagalan tautan, mengklasifikasi dan arahkan pesan berdasarkan prioritas, mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan peraturan keamanan. Selanjutnya media jaringan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat, yaitu ada kabel logam di dalam kabel, lalu ada serat kaca atau plastik di dalam kabel, dan transmisi nirkabel. Lanjut pada subbab 103. Di sini mengenai representasi jaringan. Diagram jaringan sering kali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mewakili perangkat dan koneksi yang membentuk suatu jaringan. Perangkat akhir, perangkat perantara, dan media jaringan. Selain representasi ini, teknologi khusus digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing perangkat dan media terhubung satu sama lain, yaitu dengan kartu antarmuka jaringan atau NIC, port fisik, dan antarmuka. Diagram topologi. Diagram topologi ini dibagi menjadi 2, yaitu fisik dan logis. Untuk diagram fisik, ini menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dan instalasi nirkabel. Sedangkan yang logis itu menggambarkan perangkat, port, serta skema pengamatan jaringan. Lanjut pada subbab 104, yaitu mengenai jaringan berbagai ukuran. Di sini ada 4 ukuran. Yang pertama ada jaringan rumah sederhana, lanjut ada jaringan kantor kecil atau SOHO, lalu bisnis atau organisasi, dan yang paling besar itu ada internet yang itu jaringannya meluas bahkan mendunia. Lalu ada LAN dan WAN. Untuk LAN biasanya digunakan di departemen dalam suatu perusahaan rumah atau jaringan bisnis kecil, yang di sini infrastruktur jaringan yang menyediakan akses pengguna perangkat akhir di wilayah geografis kecil. Sedangkan WAN di sini infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain dengan wilayah geografis yang luas. Lanjut internet. Internet merupakan kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Dan dengan internet kita bisa mengakses dimanapun sesuatu yang tidak ketahui, bahkan itu sangat-sangat global. Untuk extranet ini lanjut pada 1.5. Penggunaan rumahan bekerja jarak jauh dan kantor biasanya memerlukan koneksi ke ISP untuk mengakses internet. Koneksi internet rumah dan kantor kecil. Di sini membutuhkan kabel, DSL, seluler, satelit, dan telepon dial-up. Koneksi umum untuk bisnis di sini ada Directed Laser Line, Metro United, DSL, serta satelit. Seiring berkembangnya jaringan, kita telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus diperhatikan oleh arsitek jaringan untuk memenuhi harapan pengguna, yaitu ada toleransi kesalahan, stabilitas, kualitas layanan, dan keamanan. Sekian video dari saya, mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.